Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review Ecotoxicological Testing and Risk Management. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah ekotoksikologi berupa presentasi video. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailatul Munawaroh Dewi Kusumawardani dengan NIM 2050850111133 dari kelas B01 Ekotoksikologi dan nomor absen 42. Baik, di sini saya menggunakan jurnal internasional berjudul Study of the Chemical Composition and Ecotoxicological Evaluation of Essential Oils in Daphnia magna with Potential Use in Aquaculture. Di sini oleh Miura et al. 2021. Baik, mungkin sebelum ke penjelasan, di sini saya akan memberitahu apa saja yang akan saya jelaskan di berikut-berikutnya. Yang pertama yaitu introduction atau pendahuluan, yang kedua material and methods, bahan dan metode, yang ketiga result, yang keempat risk management. Jadi di sini kita membahas risk management atau resiko manajemen dari aquaculture itu. Jadi di sini nanti dijelaskan di poin keempat dan conclusion. Baik, yang pertama yaitu introduction atau pendahuluan. Konsumsi ikan telah meningkat secara substansial. Untuk mempertahankan perluasan sektor, perlu pengembangan aquaculture berkelanjutan dengan pengukuran kualitas, sanitasi, dan praktik manajemen yang baik. Karena pengukuran kualitas seperti suhu, pH dalam perairan juga akan berpengaruh pada tingkat untuk mempertahankan sektor pengembangan aquaculture. Dan manajemen yang baik juga akan berpengaruh juga karena manajemen yang buruk akan memperburuk pengembangan aquaculture tersebut. Namun, ketika sistem peternakan intensif diterapkan, ada hambatan kesehatan seperti epizootik yang memerlukan intervensi melalui produk terapeutik. Dengan demikian, penggunaan terapi dalam budidaya, terutama antibiotik, telah meningkat. Namun, ada banyak kekhawatiran akan dampaknya terhadap ekosistem sekitar dan kesehatan global. Minyak atsiri sudah digunakan dalam aquaculture. Meskipun memiliki potensi risiko yang rendah terhadap ikan, risiko terhadap organisme non-target perlu dikaji untuk menjamin penggunaannya yang aman pada lingkungan. Jadi, walaupun minyak atsiri ini sudah digunakan, itu perlu dikaji lagi karena apa? Karena biar kita tuh tahu penggunaannya minyak atsiri ini aman atau tidak pada lingkungan aquaculture. Minyak atsiri ditargetkan secara luas karena khasiatnya seperti tindakan antimikroba, antiparasit, insektisida, dan penolak. Nah, biasanya untuk mencegah efek samping dari apapun itu, misal minyak atsiri ataupun itu penggunaan turunan tanaman obat itu biasanya telah meningkat sebagai alternatif dari zat kimia untuk mengobati hewan-hewan organisme yang sudah terdampak karena dikenal aman. Jadi, selain itu ada beberapa faktor stres seperti variasi suhu yang tiba-tiba kualitas air menurun, penanganan dan kepadatan organisme yang tinggi dalam ruang terbatas. Untuk menghindari kerugian tersebut, banyak produsen atau petani tambak ataupun petani dalam aquaculture itu memilih menggunakan obat hewan seperti desinfektan dan senyawa kimia lainnya untuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Karena penyakit jika tidak diobati maka akan menularkan ke ikan yang masih sehat karena di situ kan udah ada infeksi. Jadi kalau misal ikan tersebut terkena infeksi dari ikan yang sakit ataupun ikan yang cacat,
seperti luka, seperti itu akan terinfeksi. Dan mungkin sebelum pengobatan, alangkah baiknya ada pencegahan karena pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Mungkin pencegahan bisa menggunakan bahan kimia ataupun apapun itu yang tidak mempunyai efek samping yang sangat besar dan merugikan pada organisme perairan. Oke, di sini untuk material and methods atau bahan dan metode, daun dan perbungaan tanaman L. alba, L. gracilis, L. sidoides, M. arvensis, M. piperita, O. gratissimum, dan P. colosum dikumpulkan. Jumlah yang dikumpulkan untuk setiap tanaman adalah L. sidoides 0,5 kg, L. gracilis, O. gratissimum, M. arvensis, dan P. colosum 1 kg, alba dan M. piperita 2 kg. Minyak atsiri diekstraksi dengan hidrodistilasi di laboratorium tumbuhan obat dan fitokimia dan disimpan dalam labu kuning pada suhu min 18 derajat Celcius. Jadi daun dan perbungaan tanaman yang sudah saya sebutkan tadi itu dikumpulkan, dan untuk setiap tanaman yang sudah disebutkan tadi diekstraksi dengan hidrosilisasi di laboratorium. Oke, selanjutnya di sini ada komposisi kimia minyak kasturi, dan komposisinya terdiri dari beberapa analisis dan toksisitas. Yang pertama di sini ada analisis kromatografi. Kondisi kromatografi larutan standar dan sampel minyak atsiri sama, dilakukan dengan menggunakan kromatografi gas varian 3900 digabungkan dengan spektrometer massa varian Saturnus 2100 GCMS dan kromatografi gas Shimazu 2010 dengan nyala api. Mode speedless dan sistem ionisasi tumbukan elektron digunakan dengan energi ionisasi 70 EF. Dan untuk kondisi kromatografi larutan standar dan sampel minyak atsiri itu kan sudah dilakukan menggunakan kromatografi gas varian yang sudah disebutkan tadi. Nah, untuk gas helium digunakan dalam sistem GCMS sebagai gas pembawa, sedangkan nitrogen digunakan dalam GCFID keduanya dengan aliran 1 mili per menit. Dan untuk parameter yang dioptimalkan adalah suhu injektor 220 derajat Celcius, suhu awal 50 derajat Celcius, suhu gradien 3 derajat Celcius per menit, dan untuk mencapai suhu akhir itu bisa 310 derajat Celcius. Mode speedless dan sistem ionisasi tumbukan elektron itu digunakan dengan energi ionisasi 70 EF yang sudah dijelaskan tadi, dengan rentang pemindahan massal 41 hingga 450 M/Z yang digunakan. Yang kedua, di sini ada identifikasi senyawa. Identifikasi komponen minyak atsiri itu dilakukan dengan membandingkan spektra massa senyawa dengan spektra massa NIS 2.0 Perpustakaan Spektra Massa 2005 dan dengan membandingkan indeks referensi GC eksperimental. Itu dihitung ditentukan menggunakan campuran dari seri normal homolog alkana dari C7C40 dalam heksana. Kuantifikasi relatif dari senyawa yang teridentifikasi dilakukan oleh GCFID dalam kondisi yang sama dengan yang digunakan dalam GCMS. Jadi itu menggunakan metode normalisasi area puncak. Selanjutnya yaitu toksisitas akut Dania magna. Nah, Dania magna itu spesimen ditanam di akuarium
40 kali 20 kali 15 cm dengan berisi air yang dilarutkan disiapkan dengan parameter pH 7,5, kekerasan total 53,58, CaCO3 dan konduktivitas 111,4 cm. Suhu dan kondisi intensitas cahaya kontinu dipertahankan masing-masing pada 20 kurang lebih 1 derajat dan 1000 lux. Nah, organisme diberi makan dengan alga Pseudocyrchnerilia subcapitata. Nah, mungkin dalam uji pendahuluan itu neonatus itu kurang dari 24 jam. Jadi terpapar dengan konsentrasi minyak atsiri 0,1,1,1,10 dan 100 mg per liter. Selain kontrol air olahan dan air olahan plus W80 atau dimetil sulfoksida itu konsentrasinya 25 tergantung pada kelarutan minyak dalam pelarut. Nah, perlakuan dengan 2 neonatus di setiap sumur dan volume akhir adalah 5 ml larutan uji atau kontrol. Dan untuk mengidentifikasi bahwa ketika delfinnya tidak dapat berenang dalam waktu 15 detik atau bahkan jika mereka dapat menggerakkan antenanya setelah gerakan lembut kapal aji, mereka dianggap tidak bergerak dan imobilisasi direkam secara visual dengan alat penghitung koloni setiap 24 jam selama 48 jam. Setelah percobaan pendahuluan ini, itu pengujiannya sama dan untuk menetapkan nilai rata-rata konsentrasi efektif dengan pemaparan selama 48 jam, data dianalisis dalam perangkat lunak StatGraphics Plus versi 51 dan diserahkan ke analisis Probit. Invertal kepercayaan 95% dihitung untuk EC 50 sampai 48 jam. Dan di situ sudah dijelaskan bahwa di interval kepercayaan kan 95 derajat dihitung untuk FC 50-48 jam. Jadi itu kepercayaannya persenannya cukup tinggi. Baik, selanjutnya di sini ada tabel. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa ada L. alba, Gracilis, Sidoides, Arvensis, Piperita, Gratisium, Colosim. Nah, itu solvent dan definitive concentration-nya berbeda. Dan untuk solvent dari alba, Gracilis, Sidoides itu sama. Tetapi definitif dari Sidoides ini berbeda dari alba dan Gracilis. Dan untuk definitive concentration dari Arvensis dan Colosum itu sama. Dan untuk solvent dari Arvensis, Piperita, Gratisium, Colosum itu sama semuanya. Nah, di sini ada penentuan NOEC. Jadi, NOEC itu ada No Observed Effect Concentration. Nah, untuk perkiraan konsentrasi tertinggi yang diuji di mana tidak ada efek samping yang signifikan secara statistik yang diamati dalam kaitannya dengan kontrol disebut konsentrasi tanpa efek yang diamati atau NOEC yaitu No Observed Effect Concentration. Hasil dari EC 50 sampai 48 jam yang diperoleh pada toksisitas akut sebelumnya itu berguna untuk memperkirakan sebagai tindakan pencegahan yang baru mulai konsentrasi tanpa efek yang diprediksi PNEC. Di bawahnya diperkirakan tidak akan terjadi efek merugikan pada organisme. Jadi di sini sudah diuji atau penelitian itu tidak ada efek merugikan pada organisme aquacultur atau perairan.
Namun, tindakan antiparasit, antioksidan, dan antimikroba dari genus yang sudah dijelaskan tadi itu sedang dieksplorasi, jadi membutuhkan kekhasan dari spesifik-spesifik. Misalnya, misak esensial diuji terhadap Magnolia dalam ISA menunjukkan tanda-tanda toksisitas, seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan result. Spesies dari genus Lippia menunjukkan ekotoksisitas sedang. Minyak asiri L. gracilis menunjukkan ekotoksisitas yang lebih tinggi, diikuti oleh L. sodeides dan L. alba. Minyak O. gratissimum juga cukup beracun. Spesies Meta dan P. colosum dapat diklasifikasikan sebagai sedikit beracun. Di situ sudah dijelaskan EC 50-48 hari, jam, seperti itu. Dapat diklasifikasikan sebagai sedikit beracun, dan yang dari MR Vensis itu 48 jam dari M. piperita 4374 dan EC 50 48 jam dari P. colosum sama dengan 20,77. Jadi hasilnya itu berbeda, yang awal 4374 dan untuk yang spesies selanjutnya itu hasilnya 2077. Nah, di sini akan membahas mengenai risk management. Jadi karena judul dari review jurnal saya mengenai pengujian dan resiko manajemen pada aquaculture, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen resiko apa yang ada dalam aquaculture. Jadi manajemen risiko sendiri itu dapat dilakukan dengan mempertahankan laju, frekuensi, dan untuk memperkirakan sebagai tindakan pencegahan yang baru dimulai konsentrasi tanpa efek yang diperkirakan atau PNEC. Di bawahnya diperkirakan tidak ada efek merugikan yang terjadi pada organisme komunitas akuatik. Dengan mempertimbangkan situasi ini, untuk minyak atsiri dan hasil yang diperoleh dari nilai PEC awal dari minyak atsiri dapat diperkirakan sebagai langkah keamanan pertama untuk kompartemen perairan, karena saat ini tidak ada data ekotoksisitas yang tersedia terhadap organisme uji lainnya. Kemudian diharapkan konsentrasi akhir minyak atsiri dalam limbah aquaculture tidak melebihi nilai PNEC sebagai aplikasi praktis dari nilai PNEC. Dimungkinkan untuk menghitung volume pengenceran minyak yang digunakan dalam sistem produksi aquaculture untuk mencapai konsentrasi akhir dengan tingkat perlindungan bagi komunitas akuatik di area sekitarnya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu conclusions. Jadi minyak atsiri yang diuji tadi menunjukkan sedikit sampai sedang ekotoksisitas untuk Dapnia magna. Memperkuat pentingnya membangun protokol yang aman dan benar secara ekologis. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat berkontribusi data penetapan batas maksimum yang diizinkan dalam perairan, permukaan, dan aplikasi terapeutik yang lebih aman dari minyak atsiri yang dievaluasi. Nah, ini merupakan sumber atau daftar pustaka dari jurnal yang saya pakai. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.